bangkitkan rasa cinta anak muda Sanur khususnya di Kiring Pesisir untuk selalu menggetarkan tentang apa yang kita wariskan turun temurun dari Sanur Kajau. Hal yang sudah ajak kita kembali, ajakan kembali. Atungkara Sanur selalu ganas. Ketika rusak di wilayah Sarung Keris, inilah dia senimannya. Inilah senimannya ketika teman-teman mempunyai keris rusak di rumah, nanti bisa datang ke Gang Merak, kata beliau. Beliau agak malu-malu bicara, dan kita akan memperkenalkan Bapak Jerut atau Bapak Ketut Sutarbo. Silakan Bapak Jerut, perkenalkan diri dulu. Duane keris itu ditemukan diyakini itu pertama kali abad ke-8 karena menurut atau melihat dari artefak-artefak yang ada yang mendukung itu di candi-candi di pahat relief berupa keris yang disebut dengan keris Kabudan. Tentang keris nanti kita apabiblakan, nanti teman-teman bisa bertanya sebatas mana kita mengkeramatkan keris, sebatas mana kita mendewakan keris. Karena ketika terlalu kita mendewa-dewakan keris, akhirnya kita apa yang terjadi? Kita lupa merawatnya atau mengeringkannya. Suatu ketika nanti lama-kelamaan keris kita akan teropos. Karena keris kuno, keris apa yang kita punya di Sanur adalah keris sepuh, peninggalan yang kita wariskan dari turun-temurun. Jadi terkait dengan Klaten Amir Bali itu memiliki misi yang pertama itu kan kalau pertama mereka adalah edukasi. Jadi bagaimana kita di Bali penting sekali ranah edukasi dalam konteks kekerisan. Karena sekali yang sering kita lihat di lapangan banyak sekali masyarakat kita atau warga-warga Bali yang tidak atau yang belum paham terkait bagaimana memposisikan keris, bagaimana memperlakukan keris, dan bahkan beberapa di antara koleksi-koleksi keluarga di Bali itu bahkan dianggap tidak berguna yang akhirnya dijual. Jadi bagaimana dari Klaten Amir Bali itu kami tidak semata-mata hanya untuk berkarya, memproduksi, tetapi yang paling pertama adalah target kami di edukasi. Mulai dari anak-anak muda, murid-murid, siswa-siswa, maupun setiap guru. Silakan daripada toyo buka itu. Dua ini toyo buka itu sifatnya asam. Toyo buka terus kita jeruk nipis. Seandainya itu dibersihkan pusakan itu sinah jadi menimbulkan atau mengundang karatan yang lebih hebat. Gitu. Makanya setelah itu direndam dengan air kelapa, itu harus disikat dengan air sabun colek gitu. Yaitu pasang sikat, kemudian sikat baja. Dua ini nanti akan merusak permukaan wilayah keris menikah. Memakai sikat seperti sikat mantingan gitu, tapi yang sebelum gitu.
adik juga sudah beberapa kali kita melakukan event-event seperti ini. Kita perlu berdiskusi, menggali kembali keleluhuran keilmuan ini. Jadi apa itu keris dan bagaimana kok dibuat dengan unsur besi yang berbeda sehingga menjadi satu. Jadi apakah itu merupakan memang peradaban sejarah akan beriring seiring berkembangnya zaman. Makanya keris-keris dahulu yang ukurannya masih kecil, jadi di bawah 35 cm dan sebelum Majapahit, makanya ada istilah yang dikenal dengan sajen Majapahit. Ika selalu menyertai kehidupan kita, yang pada akhirnya kedua hal itu akan menyatu di ujung. Ini ujungnya adalah ujung kehidupan kita. Apa sih yang kita cari di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia? Apa sih dalam kehidupan ini yang kita cari? Apakah kekayaan, kehormatan dan sebagainya? Ini adalah kosong. Kemburu. Puyung nerara ada gini. Puyung ini sira subro kita yang sangyang widiwase. Ini pemargin dharma gitu. Nah sekali waktu wau, yen kabawa selanang kalawan istri nike sampun mencampuk dada sikiring sebilah keris. Sakewanten nike secara konsep sakewanten secara kepercayaan menawi energi atau nabi sane sampun uning ane anak-anak uning menawi puru presiden nyinga nabi dan uning didian menawi secara konsep energi wenten istilahnya aneng nuenan aneng liniang atau nabi wenten memperagaan lanang memperagaan istri itu di luar konsep pemahaman didian gitu. Tidak bisa dijelaskan secara ilmiah karena nike berkaitan dengan kepercayaan gitu. Tetapi secara konsep perkeris itu sendiri lanang istri nike sampun dada siki ring bilah keris gitu. Cinamburo nike presiden titiang aturan menawi wenten Pak Man tawi semeton nitiosan dan yang wawahannya dulu sama Man. Keris punika sampun walaupun keris punika leser meligedan atau meluk nikes peragana sampun lanang istri. Dari segmen main dari Bapak Andi juga yang selalu mensupport kita di pesisir, dan suatu kehormatan juga kita didatangi salah satu tokoh anak muda dan bagian dari penglingsir Puri Agung Karangasem. Sukses tuh, sukses. Yes, dalam masuk Karangasem bisa dibilang payah saku mega itu aja. Style lawasan yang khas Puri Karangasem. Kerisnya di belakang. Untuk style Karangasem, kerisnya di belakang. Oke. Kerisnya di belakang. Dan kita juga terima kasih kedatangan dari teman-teman dan para sahabat Karangasem, sahabat dari Karangasem, dari Pekris Sutresnan, Kadutan Bali, saking Karangasem, saking Tabanan juga, dan nanti juga kita akan memperkenalkan pandai-pandai anak muda Bali kita. Untuk memperkenalkan, nggak kenal maka nggak saya. Isi Surakarta. Ngejar limang sami. Aduh, gimana ini? Isi Surakarta, Ya? jurusan Kria dan program studi keris dan senjata tradisional. Iya, gagah pokoknya anak muda Bali gagah. Dan beliau sekelas satu bertangan. Ya, silakan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Dan beliau menjadi dosen di Bukan dosen pada, yang guru di SMK Negeri 2 Sukawati Waduh, di jurusan Kria Logam. waduh, luar biasa sekali. Ini juga anak muda dari Kelungkung, dan bapaknya juga salah satu seniman pisau. Wow, Bergelut luar di dunia biasa. besi juga. Muda Celup, lokalan Gianyar. Suksemo. Suksemo sampun mensupport kita, sampun mengedukasi kita untuk nias keris dengan berserenakan perak dan batu permata. Hah? Oh, dan emas, misi emas, misi. Lupa sampai nyebut itu dia. Agak geri itu, makanya kita taruh di atas. Kesenggol dikit, pakai kelengan itu geri itu. Kita adalah Dinas Perhubungan.
Dinas Perhubungan niki nak muda niki nak wayang niki. Dinas Perhubungan niki dari Satpol PP Kota Tabanan. Iya. Dan itu adalah karya beliau, dan karya beliau sekarang dikoleksi oleh Ketua Sandu Bersatu kita, Idora ke Jisnu, Adu Coblong, dan itu adalah look 17 dengan keris bertemakan keris pengasihan. Karena kerisnya itu membelukkan 17 bahasa Balinya pitulas, pawiolas. Astukada dengan keris itu kita bisa menggolongkan cinta kasih kita. Itu adalah karya beliau. Iya, luar biasa, bisa bertepuk tangan yang meriah untuk beliau ya. Iya. Sudah berkarya sebaik ini. Baik, dan beliau banyak. Hari ini kita ajak ngayah, dan juga ada keris dari Karangasem ketika di Merajaan beliau sedang keberbahan, dan ada pembawa untuk pembangunan keris Luk 5, dan yang di Debon dan yang usahakan untuk beliau menggarap Luk 5 untuk ajak kita ngayah bareng-bareng. Terima kasih. Niki kesekian kalinya kami diundang di acara pameran seperti niki. Yang cuma ingin menyampaikan bahwa secara momentum bangsa Indonesia niki agak sedikit aneh dalam waktu 2 tahun terakhir, bahwa saat ini pemerintah asing ya, terutama di Eropa, makin sedang sering-seringnya mengembalikan artefak-artefak Indonesia, Nusantara ke Nusantara, mungkin kembali ke Indonesia. Bulan lalu, menten hampir 290 lebih pusaka-pusaka leluhur kita sudah kembali ke tanah air ya, di berbagai wilayah, termasuk keris-keris kita yang didahului pada zaman Bapak Jokowi adalah salah satu keris di Ponorogo yang sekarang di Museum Nasional sudah berdiri tegak. Kemudian yang juga mendapatkan amanat dari Puri Agung Denpasar waktu nikah bahwa segera ada kurang lebih hampir 300 pusaka kita yang ada di Belanda sudah siap diserahkan kepada kita, termasuk dari koleksi mungkin leluhur dari Klungkung yang akan segera kembali ke Bali. Nah, dan tiang optimis sekali di pemerintahan Bapak Prabowo yang kita tahu bahwa beliau adalah sosok pencinta seni Indonesia ya, yang mendengar bahwa seniman-seniman Bali sudah mulai makin diperdayakan untuk souvenir-souvenir, dan mungkin akan kembali seperti zaman Bapak Harto dulu, yang dimana patung Garuda Wisnu, keris-keris kita niki akan menjadi souvenir kebanggaan Indonesia di luar negeri. Ya, jadi kita optimis, dan Tiang selaku wakil rakyat, terutama di Komite 1 Bidang Hukum, Tiang salut bahwa ada anak muda yang menginisiasi dari pesisir. Niki juga pertama kali, terima kasih ya, dari Pura Satkayangan ya, dari Sepeton Sanur. Nah, mudah-mudahan koleksi-koleksi niki minimal memberikan vibrasi anak-anak muda tadi dari Celuk, dari Karangasem. Kemarin kita juga dengan Bapak Wali Kota nonton acara di Dharma Alaya, yang melihat koleksi-koleksi yang bagus sekali, dan mudah-mudahan niki tetap berkiprah. Dan Titiang siap nanti lain kali dari tokoh-tokoh muda yang mengadakan acara, jangan mendadak-mendadak nyampaikan kepada DPD. Jadi ragane baru berapa hari yang lalu ketika Tiang tiba di Bali baru diberitakan. Ditolong sinergi, napi yang Tiang bisa bantu dari DPD, fasilitasi. Selama ini kita masih tempat-tempat mengadakan seperti ini masih sangat sederhana. Yang merasa terharu kemarin juga di Dharma Alaya, kemudian makin di sampun di Wantilan Desa, di Wantilan Pura. Nah, mari kita upgrade sedikit, karena yang peduli ini kan banyak, yang ingin pengoleksi banyak. Dan kemarin Tiang bersama Cok Ibah dari Ubud dan juga Semeton dari Gria di Mas, kita bercerita, menten juga salah satu peserta pameran, ternyata makin niki banyak menten penjualan keris-keris kuno di pasar gelap. Mereka curhat pada Tiang, anak-anak muda ini semuanya serba menjual milik leluhurnya karena tidak paham terhadap pakem, terhadap apapun makna filosofi. Nah, makin di kemari kita berhadapan sekarang dengan mafia-mafia yang ingin memperjualbelikan keris-keris leluhur kita. Ya, sudah ada beberapa titik yang kami awasi di Komite Hukum. Mudah-mudahan ini tidak berpindah tangan di penadah maupun juga ke luar negeri. Sekali lagi Tiang apresiasi, Astungkara niki bisa continue terus acara niki lanjutkan terus,
Astunggara yang bisa sinergi. Mohon nanti ke depan boleh kita sinergi dengan DPD buat acara yang lebih terupgrade lah. Ya, orang asing datang, para mungkin ada konferensi kris, ya kita bisa buat 1-2 acara mungkin di Sanur atau dimanapun yang lebih kita berikan perhatian ya untuk dari negara kepada Niki. Kalau minta bantuan ke pusat kemanapun nanti dengan DPD RI Astunggara kita akan bantu. Oke, sekali lagi selamat Astunggara, terima kasih. Murni sebagai sebuah senjata, tetapi di dalam suatu momen-momen tertentu keris itu sempat menjadi senjata dan diakui sebagai sebuah senjata khas khususnya di Indonesia secara umum. Melihat daripada hal itu terkait dengan bagaimana yang terjadi selama ini, mungkin dari dulu sampai dari presiden yang pertama sampai dan sekarang, sering sekali kita menemukan bagaimana posisi keris ini menjadi sebuah seserahan kepada delegasi bangsa lain yang sebagai anak muda yang sekaligus pembuat keris nangis melihat itu karena saya cinta negara ini. Karena dari sejarah yang ada ini sebuah contoh cerita Mahabharata. Drupadi itu ditelanjangi karena salahnya dia sebenarnya ketika menelanjangi para Korawa, ditelanjangi dengan mengambil senjata. Karena sebagai seorang ksatria, senjata itu adalah istri pertama. Sekarang kita ketahui 8 kabupaten kota sebali ini anak-anak muda Bali sudah mulai mencintai dan membangkitkan kembali warisan leluhur ini, melakukan profesi sebagai empu keris tersebut. Nah, di sisi yang lain, Tian dan beberapa teman-teman juga sebagai pelestari, kita sering juga mendatangkan secara mandiri lewat pelelangan dari luar. Nah, kita juga menitipkan pesan terhadap pemerintah pada khususnya terkait regulasi, karena beberapa kali kita menemui hambatan. Kita dengan sendiri, terus dengan uang sendiri, dengan kecintaan kita mendatangkan pusaka-pusaka tersebut dari luar. Kita terhambat regulasi. Bahkan dulu Pak Roman Subianto sempat benda-bendanya tertahan di bandara di imigrasi. Akhirnya kita mengurus surat secara administratif di Polda dan sebagainya. Terkait dengan kesakralan ya, jadi memang benar, tapi memang di dalam sejarah bangsa kita, founding father kita niki memang di beberapa kali dokumentasi memang waktu itu ada beberapa tokoh-tokoh bangsa kita yang exchange token gitu ya, itu adalah keris ya. Jadi kan biasanya patokan anak muda mungkin kan itu bahwa dulu pernah ada presiden yang memberikan bagaimana, tetapi penjelasan dari Semeton tadi sangat masuk akal bahwa nikah adalah harga diri. Kalau di Inggris nikah kan pandai, nikah kan Smith ya, Lord gitu ya. Jadi satu profesi yang sangat mulia. Jadi nanti dia akan sampaikan pesan tidak hanya ke istana tapi ke seluruh kementerian, lembaga tinggi negara di Polri, agar jika ada token exchange itu ada souvenir tidak menggunakan keris tetapi menggunakan yang lainnya. Nah, dia akan sampaikan itu ya. Juga yang setuju ya bahwa filosofi ini tidak pertahanan, termasuk duplikat ya, maupun duplikat pun itu tidak, kan begitu. Om Swastiastu, teman-teman dan para sahabat lokalan. Kembali lagi di channel YouTube Lokalan Bali ini, dan adapun di episode kali ini kita memperkenalkan di acara keris Kedutaan Lokalan Bali yang bertajuk Film Kajeng Art Puro dalam Kedewatan Sanur Bali. Adapun tujuan kami adalah membuat pameran keris di pesisir, itu di Puro Dalam. Kolaborasi kami bersama Dane Jero Bendesa dan bersama Suryan Titiang, Siwan Titiang, Pingkalih Pinaka Mudaning Jagat Ring Sanur
yaitu Griya Jero Gede Sanur, yaitu bersama Gus Agung Parwata, yaitu beliau sebagai kelian pemaksaan pura dalam kedewatan dan kalau tilam kajam. Dan adapun tujuan acara ini adalah kita menggelorakan, membangkitkan rasa sayang anak muda khususnya di pesisir akan kecintaannya dengan keris lokalan Bali kita, entah itu keris yang bertemakan keris kemerdekaan dan keris sepuh. Adapun di acara ini kita berisikan seminar tentang edukasi, tentang perawatan keris. Kalau kita mempunyai keris di rumah, di griya, di jero, dan kita sebagai anak muda pesisir mengumandangkannya di pameran keris lokalan Bali yang bertajuk tema Pameran Keris Tilam Kajang Pura Kedewatan. Dan teman-teman dan para sahabat lokalan bisa tonton sampai habis, dan adapun pembelajaran kami, pembahasan kami, dan seminar kami bersama DPD RI Bali kita, dan tergugah hati kami tentang apa yang kita punya unek-unek permasalahan yang kita pendam di dewasa ini sebagai anak muda, dan sudah kita pertanyakan dan kita sudah eksplor, kita sudah bongkar bersama DPD RI Bapak Aryo Widokarno, dan beliau menyambut dengan baik kita sebagai anak muda pelestari keris Bali kita. Dan teman-teman dan para sahabat lokalan bisa tonton sampai habis di lokalan YouTube Bali ini. Kita ganaskan lokal, kita lestarikan keris Bali, kita ajarkan keris Bali yang sudah ajak kembali ajak